Selamat pagi. Pagi luar biasa. Bagaimana kabar hari ini? Baik, sehat, sehat, sehat. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, saya minta satu orang pimpin kita dalam doa. Saya Bu. Albert. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapa kami yang di surga dan Bapa kami seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini. Kesalahan kami seperti dalam pengampunan bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami dalam pencobaan. Bebaskan kami dari segala sampai keabadian. Amin. Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Silakan duduk. Dengar presensi Belvania, Cahyati, Sucipta, Sakit, Meguna, Sarden, Hamis, Joseph, Akila, Reviani. Kenapa tidak hadir? Sakit. Resti, Samir, Batista, Nasim, Haluan, Daputra, Ningsi, Sakit, Intan, Raya. Ada 4 orang yang sakit ya. Baik. Saya minta kita semua berdiri, kita nyanyi bersama lagu Bangun Tidur. Tahu? Hai teman-teman. Bangun tidur terus mandi. Tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi ikutlah yang ibu. Membersihkan tempat tidurku. Matahari cerah sekali. Burung-burung ikut bernyanyi. Pakai baju saat pagi. Siap bergantung senang hati. Sampai sekolah ku beri salam pada guru dan semua teman. Belajar kita dan selalu berdoa agar bisa jadi juara. Baik, silakan duduk. Nah, siapa yang tadi pagi bangun tidur membersihkan tempat tidur? Betul? Yang membantu ibu di rumah tadi pagi? Saya Bu. Baik, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik dapat mengidentifikasikan hak dan kewajiban anak di rumah dan di sekolah. Sekarang, perhatikan video pembelajaran. Baik, anak-anak, kita perhatikan video animasi tentang hak dan kewajiban anak di rumah dan di sekolah. Perhatikan dan pahami. Ini sudah memberi makan Anta 2.000. Cukup deh, ini dulu tugas mereka. Semoga anak-anak mau belajar materi.
Jadi sebelum Uma pergi, ini ada tugas rumah yang bisa kalian kerjakan. Kalau dikerjakan, ada hadiah uangnya loh. Nanti bisa ditabung. Oke, Oma. Lusa kan kerjain semuanya. Ya, dia juga Lusa. Enak aja. Nah, kan juga mau. Dengar ya, tugasnya dibagi 2 dong. Supaya semua dapat hadiah. Pamit dulu ya, jangan berantem. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lusa kerjanya Alma, Nopel, sama Senang nih. Berarti Lusa dapat 20.000. Asik. Ih, tahu nggak? Kan kerjaannya harus dibagi 2. Masa Rara cuma dikasih cuci gas 2.000, cuci piring 2.000, buang sampah, kasih makan harta, jadi berapa ya? Jadi 8.000. Kan lumayan, Mbak. Iya, tapi kan banyak kan Nusa curang. Oke, biar adil. Ini semua kita kerjain bareng-bareng. Biar nanti hadiahnya kita bagi 2. Gimana? Setuju. Badan Nusa jadi bersemudi. Kasihan, Oma. Pasti capek banget. Astagfirullah. Benar juga, Oma. Oma ngerjain ini semua sendirian. Assalamualaikum. Apa ini? Loh, kok gratis? Nusa, Rara, Udah. sudah selesai semua tugasnya? Udah dong, Oma. Terus ini kenapa semuanya gratis? Memangnya nggak mau dapat hadiah? Mau. Nggak jadi deh. Pokoknya semuanya gratis buat Oma. Masya Allah, Uma makin sayang banget sama kalian. Halo teman-teman, hari ini kita akan melihat bagaimana hak dan kewajiban kita di sekolah berperan dalam aktivitas sehari-hari, termasuk mengerjakan dan mengumpulkan PR. Yuk kita simak bersama. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Siapa yang di sini sudah mengerjakan PR matematika yang kemarin Ibu berikan? Saya Bu. Bagus sekali Nana. Kamu sudah mengerjakan PR. Bisa kamu ceritakan kepada teman-teman bagaimana kamu menyelesaikannya? Iya Ibu. Nana mengerjakannya tadi malam setelah belajar bersama adik Nana. Nana mengikuti semua langkah yang Ibu Guru ajarkan di kelas. Lalu, bagaimana dengan kamu dulu? Kenapa kamu belum mengerjakan PR? Maaf Guru, Didi lupa mengerjakannya karena Didi sibuk bermain kemarin. Anak-anak, mari kita ingat kembali.
Sebagai siswa, kalian memiliki hak untuk belajar dan mendapatkan bimbingan dari guru. Itu adalah hak kalian. Tapi, kalian juga memiliki kewajiban. Salah satu kewajiban kalian adalah mengerjakan dan mengumpulkan PR tepat waktu. Ketika kalian mengerjakan PR, kalian menjalankan kewajiban kalian. Dan ketika kalian mengumpulkan PR, kalian juga memberi kesempatan pada guru untuk membantu kalian. Jika ada yang belum dimengerti, itu adalah hak kalian. Jadi, hak dan kewajiban itu berjalan beriringan, saling melengkapi. Jadi, mari kita semua berusaha untuk selalu menjalankan kewajiban kita dengan baik, agar kita bisa menikmati hak kita dengan maksimal. Setuju? Setuju, Bu. Demikian. Sudah paham videonya tadi? Siapa yang bisa jelaskan video itu tadi tentang? Yang pertama tadi anak membantu orang tuanya di rumah. Apa yang mereka lakukan tadi? Mengepel, mencuci piring, terus menyapu rumah. Itu tadi tentang kewajiban di rumah. Di sekolahnya tadi yaitu mengerjakan, siswa wajib mengerjakan PR-nya. Kalau mereka sudah mengerjakan PR, berarti mereka mendapatkan hak yaitu menilai PR-nya. Sekarang Ibu jelaskan pengertian hak dan kewajiban. Hak adalah sesuatu yang kita dapat atau kita peroleh. Sementara kewajiban itu yang harus kita lakukan. Misalnya di rumah, kewajiban kita di rumah yaitu wajib membantu orang tua. Terus hak kita hak mendapatkan kasih sayang. Sementara di sekolah, hak kita di sekolah itu hak mendapatkan, ada yang tahu? Hak mendapatkan nilai, mendapatkan ilmu dari guru, hak mendapat fasilitas yang baik. Kalau misalnya haknya sudah ada, kewajiban kita yaitu, apa kewajiban kita di sekolah? Wajib mengerjakan PR. Wajib membersih kelas. Kalau misalnya sudah ada fasilitas, berarti fasilitas itu kita harus jaga. Wajib mematuhi aturan sekolah. Itu tadi tentang hak dan kewajiban kita di rumah dan di sekolah. Baik. Sekarang kita sudah bagi kelompok? Belum? Sudah? Ya sudah tadi. Sekarang kita kerjakan LKPD. Kerjakan LKPD-nya secara kelompok. Baca baik-baik soalnya. Amatilah gambar di bawah ini. Ayo kelompokkan hak dan kewajiban anak di rumah. Kalian kelompokkan tentang hak di rumah dan kelompokkan kewajiban di rumah. Soal nomor 2-nya. Perhatikan gambar di samping. Bagaimana hak gambar di samping dan juga bagaimana kewajibannya.
Kerja sama baca tadi soal. Ada yang sudah? Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Kelompok 3 sudah? Sudah? Kelompok 3 sudah. Kelompok 1 sudah? Kelompok 3? Kelompok 2 sudah? Lagi sedikit. Cepat sudah. Sudah? Kelompok 2? Lagi sedikit. Kita presentasi dari kelompok 1. Ayo kelompok 1 maju. Di depan itu. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kami dari kelompok 1. Soalnya? Amatilah gambar di bawah ini. Ayo kelompokkan hak dan kewajiban anak di rumah. Hak anak di rumah mendapatkan kasih sayang, mendapatkan pakaian baru, mendapatkan makanan, mendapatkan tempat tinggal. Kewajiban anak di rumah membersihkan tempat tidur, menyiram bunga, membantu ibu belajar sebelum bermain. Hak
mendapatkan UKS, kewajibannya membantu teman yang sedang sakit. Yang kedua, hak mendapatkan teman, kewajibannya saling menyayangi. Yang ketiga, hak mendapatkan ilmu dari guru, kewajibannya mendengarkan mata pelajaran dari guru. Yang keempat, hak mendapatkan fasilitas sekolah, kewajibannya tidak merusakkan semangat sekolah. Itu saja prestasi kami hari ini. Jika ada penyampaian dari teman-teman lain, Ada tanggapan dari teman? Kelompok 2 ada? Kelompok 3? Kalau tidak ada, cukup dari kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. presentasi. Mempresentasikan. 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 Hasil diskusi kami. Kerja kelompok kami. Nah, soal nomor 1. Nah, terus Merapikan tempat tidur. di segi suara. Hak dan kewajiban di sekolah. Mendapatkan UKS. Hmm. Kewajiban menyiram setelah buang toilet. Mendapatkan teman. Kewajiban saling menyayangi. Hak mendapatkan ilmu. Wah. Mendengarkan guru. Hak belajar di perpustakaan. Kewajiban menjaga ketertiban. Itu saja hasil diskusi kami. Mungkin ada tanggapan dari kelompok lain? Tidak, Bu. Tidak ada? Ya, Bu. Nah, cukup untuk kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan duduk. Selanjutnya kelompok 3, yuk. Selamat. Kami dari kelompok 3 menginvestasikan hasil diskusi kami. Teman-teman zaman dulu, hak anak tidur, mendapat sarung baru, tempat tidur yang layak, kasih sayang dari orang tua, tempat belajar yang baik. Kewajiban anak di rumah, merapikan tempat tidur, menyiram rumah, membantu ibu, saling sebelum berangkat sekolah. Hak mendapatkan UKS, kewajiban membantu mengantar teman ke UKS. Hak mendapatkan teman yang banyak, kewajiban bermain bersama saling menyayangi. Hak mendapat ilmu kualitas belajar, kewajiban mendengarkan guru. Hak berkunjung ke perpustakaan, kewajiban taat aturan perpustakaan. Itu saja penyampaian dari kami. Mungkin ada tanggapan dari kelompok lain? Baik. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan duduk. Soalnya tadi itu amatilah kelompok hak dan kewajiban anak di rumah. Yang pertama tadi hak anak di rumah. Mendapat baju, ada gambar mendapat baju
baru. Yang kedua, mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Yang ketiga, mendapatkan tempat tidur yang layak. Kalau kewajiban anak di rumah itu digambar, anak merapikan, menyiram tanaman. Yang kedua, merapikan tempat tidur. Wajib membantu ibu mencuci piring, menyiapkan makanan. Itu tadi gambar tentang hak dan kewajiban anak di rumah. Sekarang gambar tentang hak dan kewajiban di sekolah. Gambar yang pertama itu, aduh perutku sakit. Gambar apa yang pertama itu? Ada anak sekolah yang sakit. Terus ada ruangan UKS. Berarti hak anak di situ tadi hak mendapatkan pelayanan di UKS. Kalau kewajibannya, teman lain wajib membantu teman untuk mengantarkan ke UKS. Gambar kedua, gambar apa kedua? Anak-anak bermain di halaman. Apa hak di situ? Anak-anak mendapat teman banyak. Kalau kewajibannya, saling menyayangi, wajib bermain bersama. Yang gambar tiga, guru sedang mengajar. Di situ haknya apa? Hak siswa mendapatkan ilmu dari guru, mendapatkan fasilitas yang bagus. Kewajibannya wajib mendengarkan guru. Sekarang gambar ketiga itu gambar apa? Gambar anak dengan penjaga perpustakaan. Berarti apa hak di situ? Hak berkunjung ke perpustakaan, hak belajar di perpustakaan. Terus kewajibannya? Wajib menaati aturan perpustakaan. Itu contoh hak dan kewajiban di sekolah. Sekarang kita berdiri dulu. Kita sama-sama menyanyikan lagu hak dan kewajiban. Nera pimpin teman-teman, sama-sama berdiri di situ. Apakah itu hak dan kewajiban? Apakah itu hak dan kewajiban? Hak itu sesuatu yang kita dapatkan, sedangkan kewajiban yang kita lakukan. Apakah itu contoh? Apakah contoh-contohnya dari hak? Mendapat perlindungan dan mendapat nilai-nilai dari guru. Apakah contoh dari kewajiban? Apakah contohnya di kewajiban? Contohnya kewajiban membantu orang tua belajar dengan rajin dan taat aturan. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Baik anak-anak, materi kita hari ini tadi yaitu materi tentang hak dan kewajiban. Di mana hak itu tadi yaitu hak mendapatkan sesuatu. Sedangkan kewajiban itu kewajiban yang kita lakukan. Contohnya, hak di rumah itu tadi hak mendapatkan kasih sayang. Kewajibannya wajib membantu orang tua. Sementara hak di sekolah yaitu hak mendapatkan pendidikan atau mendapatkan ilmu dari guru. Dan kewajiban kita adalah kewajiban mendengarkan guru dan juga menghormati guru. Itu tadi materi tentang hak dan kewajiban yang kita pelajari hari ini. Baik, saya minta kalian isikan refleksi diri ini.
Sudah? Kerjakan. Misalnya, beri tanda centang pada kolom ya atau belum sesuai dengan pemahamanmu. Misalnya, saya dapat menyebutkan contoh hak dan kewajiban di rumah. Apakah ya atau belum? Mengerti? Kalau sudah, jangan lupa kumpul. Kalau sudah, kumpul. Sudah semua? Sudah kumpul semua? Baik, materi tentang hak dan kewajiban hari ini sampai di sini dulu. Minggu depan, dengar sini, minggu depan materi kita yaitu tentang, silakan duduk. Minggu depan materi kita yaitu tentang aturan dalam menghasilkan keputusan bersama. Pulang rumah sebentar, jangan lupa belajar tentang hak dan kewajiban. Setelah itu, kalian juga belajar tentang aturan dalam menghasilkan keputusan bersama. Nah, sekarang buka PR, kerjakan di rumah, nanti tulis soalnya. Jangan lupa kerjakan PR ini nanti bersama orang tua di rumah. Dengar itu? Jangan lupa kasih tahu ke teman-teman soalnya. Jangan lupa kerjakan PR-nya di rumah. Nanti malam kerja PR-nya bersama orang tua. Baik, sebelum kita kirim pembelajaran hari ini, kita berdiri dulu menyanyi bersama, menyanyi lagu daerah yaitu lagu Anak Kambing Saya. Tahu? Kita sama-sama berdiri. Baik, terima kasih. Saya minta satu orang pimpin kita dalam doa. Egi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di atas bumi seperti di surga. Bapa kami yang ada di surga,